Materi yang akan saya jelaskan untuk bagian saya di kelompok 10 adalah tentang penerapan transformasi Laplace pada rangkaian RLC atau rangkaian resistif, induktif, dan kapasitif. Nah, ini ada teori dari John Bird. Jika diberikan suatu rangkaian listrik, maka prosedur atau langkah-langkah untuk mencari penyelesaiannya dengan menggunakan transformasi Laplace adalah: yang pertama, gunakan hukum yang berlaku pada rangkaian tersebut untuk menentukan persamaan diferensialnya. Bisa menggunakan hukum Kirchhoff dan hukum Ohm, karena bisa aja rangkaian yang berbeda-beda. Bisa ada yang satu loop, ada yang dua loop, dan bisa juga komponen yang ada di dalamnya berbeda. Bisa beda potensial dengan resistor saja, bisa beda potensial dengan induktif saja, atau bisa beda potensial dengan kapasitor saja, atau bahkan bisa juga antara beda potensial dan ketiga elemen tersebut. Yang kedua, ambil transformasi Laplace pada kedua ruas persamaan yang terbentuk. Jadi nanti yang dicari Laplace bukan sebelah kiri saja, tapi sebelah kanan juga. Yang ketiga, masukkan nilai awal yang diberikan dan susun persamaan pembantunya. Dan yang terakhir adalah gunakan inverse transformasi Laplace untuk menentukan penyelesaiannya. Nah, berikut ini adalah contoh yang akan saya jelaskan bagaimana menerapkan tahap-tahap yang sudah disebutkan tadi. Nah, di sini contoh 9 di makalah kami yang merupakan soalnya adalah temukan besar arus yang mengalir dalam rangkaian berikut ini jika saklar ditutup pada saat T sama dengan 0. Nah, di sini ada 4 komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah beda potensial, yaitu sebesar 2 volt. Ini arah negatifnya atau kutub negatifnya, dan ini adalah kutub positifnya. Lalu yang kedua di sini adalah I-nya, yang mana I ini akan mengalir ketika saklar ditutup. I akan mengalir pada R, maka IR, I mengalir pada L, maka IL, dan I mengalir pada C, yaitu IC. Nah, di sini ada sebuah resistor dengan nilainya adalah 5 ohm, ada sebuah induktor dengan nilai 0,1 Henry, dan yang terakhir adalah kapasitor dengan nilai 20 mikrofarad. Untuk penjelasan lebih lanjut akan saya jelaskan menggunakan papan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman dan ibu dosen, Bu Mimi, nama saya Anggreni Jayanti, NPM 17050018. Di sini saya sebagai salah satu anggota dari kelompok 10 akan menjelaskan materi kelompok kami, yaitu mengenai additional application of Laplace transform. Di sini saya akan membawakan bagian saya, yaitu mengenai aplikasi pada rangkaian RLC. Selamat menyaksikan. Nah, jadi ini lanjutan dari contoh soal tadi, di mana ada sebuah rangkaian RLC yang saklanya sudah terhubung, yaitu R-nya 5 ohm, L-nya 0,1 Henry, dan C-nya 20 mikrofarad. Maka di sini akan ada arus IT yang mengalir dalam rangkaian ini. Nah, yang ditanya dan dihitung nantinya adalah berapa sih besar IT ini. Nah, di sini sudah dituliskan keterangan dari RLC-nya. Jadi nanti kita tinggal masukkan aja dalam rumus yang ada. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan hukum Kirchhoff 2, di mana jumlah beda potensial dalam sebuah rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Kita buat di sini berdasarkan hukum 2 Kirchhoff. Sigma P sama dengan 0, atau jumlah beda potensial yang ada dalam rangkaian ini adalah sama dengan 0. Jadi kita lihat ya, di sini ada beda potensial pada R, maka ini ada VR. Di sini ada beda potensial pada L, maka VL. Dan di sini ada beda potensial pada kapasitor, jadi VC. Sedangkan ini adalah sumber beda potensialnya. Jadi kita buat VL ditambah VR ditambah VC dikurang dengan beda potensialnya adalah sama dengan 0. Nah, kita buatkan rumusnya di sini untuk beda potensial pada R, pada L, dan pada C, karena rumusnya kan beda-beda. Untuk pada R, maka kita sebut VR. Itu rumusnya mengikuti hukum Ohm, yaitu dimana I dikali dengan R.
turunan IT terhadap DT. Nah, untuk kapasitor sendiri rumus PC-nya adalah 1/C dikali dengan integral dari IT dt. Nah, rumus ini nanti kita masukkan nilai R-nya, nilai L-nya, dan nilai C-nya. Sedangkan yang kita cari adalah nilai IT-nya ini. Nah, kita langsung saja hitung untuk mencari berapa nilai IT-nya. Nah, karena di sini rumusnya adalah VL tambah VR tambah VC dikurang VT sama dengan 0. Kita lihat VL-nya adalah L dikali DIT per DT. L-nya adalah 0,1. Maka kita tulis di sini 0,1 dikali DIT per DT. Ditambah VR. VR adalah I dikali R. R-nya 5. Maka di sini 5 dikali IT. Ditambah VC yaitu 1/C. C-nya adalah 20 mikrofarad. Ya, mikro itu adalah 10 pangkat min 6. Nah, kita masukkan nilai C-nya yaitu 20 kali 10 pangkat min 6. Jadi 1/20 dikali 10 pangkat min 6 integral dari IT dt. Dikurangi VT-nya sudah ada nilainya di sini 2 volt. Maka kita masukkan di sini 2 sama dengan 0. Nah, karena kita mau menggunakan transformasi Laplace, jadi yang semua ini kita terapkan Laplace-nya sehingga berubah dari domain T menjadi domain S ya. Kita tuliskan Laplace-nya dari semua ini 0,1 DIT per DT ditambah 5 IT ditambah 1/20 kali 10 kali 6 integral IT DT dikurangi 2. Nah, sebelah kiri dilapaskan, sebelah kanan juga ya. Jadi sebelah kanan juga Laplace dari 0. Nah, jadi sudah seperti ini, kita carilah hasilnya. Laplace dari 0,1 DIT per DT berapa? Ya, jadi Laplace dari 0,1 adalah 0,1 S. Laplace dari DIT per DT adalah IS. Ditambah 5 IT, maka Laplace-nya adalah menjadi 5 IS ditambah Laplace dari 1/20 dikali 10 pangkat min 6 integral IT dt adalah menjadi IS per 20 kali 10 pangkat min 6 S dikurangi Laplace dari 2 adalah 2/S sama dengan Laplace dari 0 adalah 0. Nah, ini adalah bentuk persamaan tadi setelah diubah dari domain T menjadi domain S. Nah, setelah itu kita sederhanakanlah persamaan ini karena kita mau mencari IS-nya berapa ya. Jadi kita kumpulkan yang sama-sama memiliki IS, sedangkan yang tidak memiliki IS kita pindahkan ke sebelah kanan. Tapi ini ada yang kurang ya, untuk Laplace dari DIT per DT ini diganti ya, yang kurang, jadi ini 0,1 SIS dikurang 0,1 dari I0. Nah, seperti ini. Jadi ini yang tidak memiliki IS-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, sedangkan yang IS-nya tetap di ruas sebelah kiri. Kita keluarkan IS-nya ya, IS dikali dengan 0,1 S ini, lalu ini ditambah dengan 5 ditambah dengan ini 1/20 dikali 10 pangkat min 6 S ya, sama dengan yang ini 2/S kita pindahkan ke sebelah kanan jadi positif, dan yang ini menjadi plus 0,1 I0. Nah, sudah seperti ini ya, kita lihat hasilnya bahwa ketika I pada waktu sama dengan 0 atau ketika saklarnya baru saja terhubung, maka nilai arusnya /adalah sama dengan 0. Jadi ini kita bisa anggap sebagai 0. Nah, jadi persamaannya tinggal IS dikali 0,1 S ditambah 5 ditambah 1/20 kali 10 pangkat min 6 S sama dengan 2/S. Nah, inilah yang nanti akan kita sederhanakan untuk mencari berapa sih IS-nya. Nah, jadi ini kita ubah dalam bentuk IS-nya. Jadi IS sama dengan
sama dengan 0,05 atau 5 dikali 10 pangkat min 2. Jadi 5 kali 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat min 6 jadinya 5 dikali 10 pangkat 4 dibagi dengan S. Nah, S-nya kita kalikan ke dalam. Jadi 2 per 0,1 S dikali S 0,1 S pangkat 2 ditambah 5 kali S 5S ditambah S dikali 5 kali 10 pangkat 4 per S. S ketemu S jadi 1 kali 5 jadi 5 dikali 10 pangkat 4. Nah, sudah seperti ini ya, kita keluarkan 0,1 nya. Jadi 2 per 0,1 ya dikali S kuadrat ditambah 0,1 dikali berapa, dapat 5 kali 50. Di sini 50S ditambah, nah 0,1 dikali berapa, hasilnya 5 kali 10 pangkat 4, itu berarti ditambahkan pangkatnya 1, jadi 10 pangkat 5. Nah, sudah seperti ini, 2 dibagi dengan 0,1, jadi hasilnya adalah 20 per S kuadrat ditambah 50S ditambah 5 dikali 10 pangkat 5. Nah, sudah seperti ini, kita sudah mendekati dengan bentuk yang kita inginkan, yaitu kan kita pengennya dalam bentuk W per S tambah A kuadrat ditambah dengan W kuadrat, yaitu nantinya sama dengan yang ada pada tabel. Nah, kita lanjutkan yang tadi. Jadi kan tadi hasilnya 20 per S pangkat 2 ditambah 50S ditambah 5 kali 10 pangkat 5. Nah, kita ubah sedikit bentuknya. Jadi sehingga menjadi 20 per S kuadrat ditambah, tadi kan 50S ya, 50 dibagi 2 kan 25. Jadi kita buatkan kuadrat sempurnanya. Jadi 50S ditambah 25 pangkat 2. Lalu ditambah 5 kali 10 pangkat 5 dikurang lagi dengan 25 pangkat 2. Jadi sebenarnya sama seperti tadi, cuma kita tambahkan 25 pangkat 2 di sini, lalu kita kurangkan kembali. Jadi nilainya tidak berubah. Nah, ini kita kelompokkan sehingga bisa membentuk suatu kuadrat sempurna. Jadi di sini S ditambah 25 pangkat 2 yang hasilnya ini, lalu ditambah dengan 5 kali 10 pangkat 5 dikurang 625. 625 dari mana? Yaitu 25 kali 25. Nah, di sini 20 per S ditambah 25 pangkat 2 ditambah 5 kali 10 pangkat 5 adalah berarti 500.000. Kita kurangkan dengan 625, berarti 500.000 dikurangi dengan 625, dapatnya adalah 499.375. Nah, untuk mendapatkan agar atas di sini W kuadrat, maka kita akali yang ini, kita ubah dalam bentuk akar. Sehingga 20 per S ditambah 25 pangkat 2. Nah, ini kita akarkan seperti ini, 499.375. Nah, ini kan tidak berubah nilai angkanya ya, cuma merubah bentuknya saja. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini kan berarti tidak rasional. Kita rasionalkan dulu akarnya dengan dikalikan dengan akar yang ini, yaitu akar dari 499.375 dibagi dengan 499.375. Dan ini pun tidak berubah nilai karena akar 499.375 dibagi dengan itu sendiri, maka hasilnya 1. Nah, sudah seperti ini, maka 20 kita bagi dengan ini, 20 per akar dari 499.375 dikali akar 499.375 dibagi S tambah 25 pangkat 2 ditambah dengan ini kita buat bentuknya seperti ini, 499.375. Nah, seperti ini pun nggak masalah ya. Jadi nanti akar pangkat setengah ketemu pangkat 2 kan pangkat 1, jadi tidak berubah. Nah, di sini kita carilah ya, 20 dibagi akar dari 499.375. Kita cari berarti akar dari 499.375 ini adalah 706,7 dikali, nah ini sama bisa kita hasilkan
kita buat di sini 706,7 per di sini S tambah 25 pangkat 2 ditambah akar 499,375 adalah 706,7 pangkat 2. Nah, kita sudah ketemu nih. Yang ini kita sudah ketemu bahwa ini adalah W-nya, ini adalah W kuadratnya, dan ini adalah A-nya. Nah, sudah ketemu bentuknya, tinggal sedikit lagi bisa menyelesaikan dengan menggunakan tabel dari Laplace transform. Nah, kita tadi sudah dapat hasil seperti ini, tinggal dibagi saja. 20 dibagi 706,7 hasilnya adalah 0,0283. Nah, yang ini tetap jadi 706,7 dibagi S tambah 25 pangkat 2 ditambah 706,7 pangkat 2. Nah, sudah seperti ini ya, kita lihat bahwa bentuk yang ini, yang di depan ini adalah bentuk dari W per S tambah A kuadrat ditambah dengan W kuadrat, dimana bentuk seperti ini inverse dari Laplace-nya adalah sama dengan sin E pangkat AT sin WT. Nah, A-nya nanti adalah min 25, W-nya adalah 706,7. Jadi yang IS tadi ini kan ini hasilnya. Kita cari inverse dari Laplace-nya. Jadi untuk mencari IT, maka ya kita cari Laplace inverse dari Laplace-nya, yaitu IS-nya. Nah, berarti inverse dari bentuk ini adalah, kita lihat, berarti 0,0283 706,7 per S tambah 25 pangkat 2 ditambah 706,7 pangkat 2. Inverse-nya adalah, karena ini konstanta berarti bisa taruh di depan ya, 0,0283 dikali E pangkat AT. A-nya adalah 25 ya, 25T sin ini W-nya 706,7T. Nah, tapi sini saya ralat ya, karena ternyata tadi ini bentuk tabelnya bukan S tambah A tapi S kurang A. Jadi di sini A-nya adalah min 25. Ya, jadi hasilnya ya, IT-nya adalah ya. Jadi arus yang mengalir pada rangkaian RLC ini adalah sebesar 0,0283 E pangkat min 25T kali sin 706,7 T ampere. Nah, inilah penggunaan atau aplikasi dari transformasi Laplace pada penggunaan perhitungan rangkaian RLC. Demikian video penjelasan materi kelompok saya, yaitu tentang aplikasi penggunaan transformasi Laplace. Mohon maaf untuk segala kekurangan dalam video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.